Pemirsa, untuk informasi terkini arus balik di Stasiun Pasar Senen dan Pelabuhan Bakauheni Lampung, sudah ada rekan kami, jurnalis iNews Jessica Winoto di Stasiun Pasar Senen dan Indra Setiabudi di Pelabuhan Bakauheni. Namun kita ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu, ada Jessica. Selamat siang, Jessica. Hingga siang hari ini sudahkah ada informasi penambahan jumlah penumpang? Ya, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pun makin lama, semakin siang semakin dipadati oleh para penumpang yang baru saja tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan informasinya Arista dan juga pemirsa, dari PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi bahwa sebanyak 18.250 penumpang akan tiba di Jakarta melalui stasiun ini. Dan informasi terbaru Arista dan juga pemirsa, untuk keseluruhan dari wilayah Daob 1 Jakarta, kedatangan dari para penumpang diperkirakan akan ada sebanyak 52.000 lebih penumpang yang akan tiba di Jakarta pada hari ini. Dan dari data ini pun menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang pulang mudik untuk kembali beraktivitas kembali di dalam waktu dekat, maupun juga untuk kembali ke kampung halaman melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Karena tadi kami sempat juga bertanya ke beberapa penumpang alasan mereka kenapa mereka pulang lebih awal. Hal ini memang disebabkan untuk menghindari kepadatan di puncak arus balik tahun ini, adapun juga untuk memanfaatkan waktu untuk istirahat lebih panjang dan juga untuk kembali beraktivitas, yaitu bekerja kembali sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh tempat bekerja bagi para warga ini. Dan informasinya, Alisa dan juga pemirsa, bahwa hari ini kami melihat dan memantau sejak pagi tadi keberangkatan dari para penumpang melalui Stasiun Pasar Senen ini masih banyak, yaitu diperkirakan sebanyak 16.000 penumpang akan diberangkatkan melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan hal ini pun didominasi bagi para penumpang yang hendak melakukan mudik keluar Jakarta maupun kembali ke kampung halaman setelah merayakan Hari Raya Lebaran di Jakarta. Dan Arista. Baik, terima kasih banyak informasinya Jessica, dan sekarang kita akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Sudah ada rekan Indra. Selamat siang Indra, bisakah Anda gambarkan situasi di sana semakin siang? Apakah jumlah pemudik semakin banyak? Baik, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Perlu kami informasikan update terkini di 4 hari pasca Lebaran. Anda bisa saksikan semakin siang semakin ramai Arista. Yang mana kalau pantauan kami di Pelabuhan Bakauheni Lampung, tepatnya di Dermaga 7 ataupun Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Lampung ini terpantau padat sekali. Dan dari Dermaga 7 ini memiliki 10 baris kantong parkir. Anda bisa saksikan di layar televisi Anda. Ini hampir penuh sekali Arista dan juga pemirsa. Para pengendara roda 4 dan juga bis juga terlihat akan melakukan penyeberangan pada siang hari ini. Dan memang diketahui kalau data ini semakin meningkat ya Arista. Kalau kita bandingin H+2 ini hanya sekitar 12.000, H+3 ini sudah melonjak mencapai 54.000 penumpang dengan total periode yang sama. Ini 15.000 kendaraan juga bertolak dari Pulau Jawa masuk kami Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan Anda bisa saksikan bahwa meskipun terpaut antrian yang cukup signifikan, namun tidak ada yang kemacetan maupun kepadatan di area menuju Pelabuhan Bakauheni. Lantaran para masyarakat yang mengantri ini hanya sifatnya untuk menunggu bongkar kapal saja Arista. Dan kami juga melihat kapal ini sudah bersandar di Pelabuhan Bakauheni Lampung yang akan nantinya mengakomodir memberangkatkan para pengendara ini menuju Pelabuhan Merak, Banten dalam momen arus balik 2025 ini. Dan perlu ketahui juga terkait puncak arus balik Arista dan juga pemirsa, akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025 mendatang, yang mana masyarakat harus lebih cermat dalam memilih terkait jadwal keberangkatan agar menghindari kepadatan maupun kemacetan di area arteri menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan terkait skema bahwa SDP maupun juga kepolisian sudah mempersiapkan langkah-langkah yang mana ini melakukan sistem nantinya ada delay system maupun juga buffer zone, yang mana hingga sampai hari ini, siang hari ini belum dilakukan lantaran ruas tol Bakauheni maupun juga arteri dari
Lampung menuju pelabuhan ini sangat lancar sekali Arista, sehingga masyarakat bisa melajukan kendaraan di batas maksimal untuk menuju pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa terkait kapal ini masih di angka 33 kapal yang beroperasi setiap harinya, dan nanti tidak menutup kemungkinan nantinya ketika pada puncak arus balik 2025 akan ditambah sebanyak 67 kapal per harinya guna untuk mengakomodir ratusan ataupun ribuan masyarakat yang nanti akan melakukan arus balik 2025 mendatang. Dan terkait data yang kami terima bahwa masih ada sekitar 700.000 lebih masyarakat yang masih berada di jalur Sumatera ini yang nanti akan melakukan pulang pada momen arus balik 2025, yang mana pada tanggal 5 hingga 7 April 2025 ini terpantau data yang kami terima dari tiketing ini sudah ada nantinya akan keberangkatan 85.000 penumpang dari yang akan meninggalkan Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan arus balik 2025 ini pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan 2 jam sebelum keberangkatan Anda sudah berada di kantong-kantong parkir di setiap dermaga. Kembali ke Anda, Arista. Baik, terima kasih banyak informasinya Indra. Sebanyak 33 kapal per hari disiagakan, dan tadi sebelumnya sudah ada rekan kami Jessica Winoto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga kesehatan. Kakor Lantas Polri menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas untuk memastikan arus balik Lebaran lancar. Arus balik diprediksi akan mulai ramai pada 5 atau 6 April mendatang. Salah satu skema rekayasa lalu lintas yang akan digunakan adalah kontraflow yang akan berlaku dari kilometer 70 sampai kilometer 47 di tol Jakarta Cikampek. Dan jika diperlukan, maka akan diperpanjang hingga kilometer 36. Selain itu, jika hari ini terjadi kepadatan kendaraan, maka sistem satu arah lokal tahap pertama akan diterapkan dari kilometer 188 Palimanan hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. One way lokal tahap kedua akan diberlakukan dari kilometer 246 hingga kilometer 188 jika masih terjadi kepadatan. Sementara itu, one way nasional akan dilakukan pada 6 April mendatang. Yang pertama tentunya tadi siang itu sudah ada kepadatan, sehingga parameter yang ada di jalan tol Cikampek di kilometer 71 radarnya sudah di angka 5.500, sehingga kita lakukan kontraflow baik dari 70 hingga 46 dan 36. Selanjutnya ketika kita melihat bangkitan arus yang dari timur, hari ini tanggal 3 jam 16 kami membuka kontra one way arah balik sepenggal ya, tahap pertama dari kilometer 188 sampai 70. Ini dikandung maksud untuk menarik bangkitan arus yang dari timur, baik itu dari Pejagan, dari Tegal, supaya segera melaju ke Cikampek. Namun demikian, manakala besok atau hari ini atau mungkin malam ini ada bangkitan yang cukup tinggi, kami akan perpanjang lagi one way lokal tahap 2 dari 246 sampai 188. Tentunya ini nanti akan melihat parameter-parameter yang ada di lapangan, bangkitan arusnya seperti apa, sehingga akan kita lakukan langkah-langkah yang tepat, baik menganalisa di non-tol, arteri atau jalan nasional, karena diberlakukan one way, beban di non-tol juga harus. Pemirsa, 4 hari setelah Lebaran, ribuan kendaraan pemudik motor memadati jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kepadatan kendaraan terlihat di jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kepadatan kendaraan pemudik didominasi oleh sepeda motor yang akan kembali ke daerah asal seperti Jakarta, Bekasi, dan Bogor setelah mudik dari wilayah Garut, Tasikmalaya, dan Jawa Tengah. Para pemudik ini memilih berjalan di pagi hari untuk menghindari kemacetan dan juga cuaca panas di siang hari. Selain itu, pemudik motor juga memilih pulang pada hari ini agar Sabtu nanti dan Minggu bisa beristirahat di rumah. Diperkirakan kepadatan kendaraan di jalur selatan akan terus terjadi hingga Minggu mendatang.
Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana seorang anak perempuan yang baru turun dari bus tertinggal karena orang tuanya panik mengejar bus karena satu tas bawaannya tertinggal di bagasi. Petugas Satlantas Polres Sumedang dengan sigap membantu mengamankan anak yang tertinggal ke pos terpadu hingga bertemu kedua orang tuanya kembali. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Sumedang, Jawa Barat bersama tim medis sigap membantu anak perempuan yang mengalami kedinginan di pos terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2025. Anak bernama Alula Wafa, 8 tahun ini sebelumnya sempat tertinggal oleh orang tuanya usai turun dari bus angkutan balik lebaran di Bundaran Binokasi, Sumedang. Kedua orang tuanya panik mengejar bus yang sebelumnya mereka tumpangi dari Tangerang. Lantaran salah satu tasnya tertinggal di dalam bagasi bus. Anak perempuan tersebut diantar menuju pos terpadu menggunakan sepeda motor dinas kepolisian bersama ayahnya yang belum terlalu jauh naik ojek. Ibu sama seorang bapaknya itu panik, mungkin sebuah tas ketinggalan di kendaraan. Karena ingin buru-buru, si ibunya langsung naik motor juga. Kemudian anak itu diturunkan dari gendongannya. Saya gendong, saya panggil lagi bapaknya. Kemudian saya bersama-sama dengan bapaknya untuk menuju ke pos terpadu. Pada saat itu memang kondisinya lagi hujan dan jalanan pun ya cukup licin. Usai mendapat penanganan, anak perempuan dan kedua orang tuanya langsung diantar menggunakan ambulan PMI Sumedang menuju kediamannya. Gimana sih Pak? Panik doang sebetulnya Pak. Dia panik doang sebetulnya, panik karena istilah keburu panik. Jadi sebetulnya kalau intinya kalau si bapak polisi nggak nyamperin nggak akan jadi apa seperti itu Pak. Tapi panik. Senang ya Pak dapat bantuan dari ya Alhamdulillah senang. Petugas mengimbau kepada pemudik terutama yang menggunakan kendaraan umum agar selalu berhati-hati menjaga keluarga dan barang-barang bawaannya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFH iNews melaporkan. Kembali lagi di iNews, pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama di momen arus balik terpantau ramai lancar, walaupun ada peningkatan sebanyak 39%. Sementara diskon tarif tol 20% dari tanggal 3 hingga 5 April dan tanggal 8 hingga 9 April mulai berlaku. Ratusan kendaraan didominasi mobil pribadi melintas keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju Jabodetabek. Intensitas kendaraan untuk arus balik meningkat 39% dibandingkan hari biasa. Hingga Jumat siang, arus balik mulai terlihat lebih dari 13.000 kendaraan melintas menuju Jakarta via gerbang tol Cikatama. Sementara jumlah kendaraan menuju Trans Jawa 5.000 kendaraan. One way diberlakukan situasional dari kilometer 188 hingga kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara kontraflow diterapkan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol 20% yang akan berlangsung 3 hingga 5 April serta 8 dan 9 April mendatang. Arus balik di kawasan Gentong, Tasikmalaya juga terpantau mulai ramai. Terdapat kepadatan yang terjadi dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, juga dari arah sebaliknya. Rekayasa lalu lintas one way diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota untuk mengurai kepadatan kendaraan. Terutama titik kemacetan di Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Panyusuhan. Pihak kepolisian memprediksi momen puncak arus balik di jalur selatan, khususnya Limbangan, Malangbong, dan Gentong akan terjadi tanggal 6 hingga 8 April 2025. Pemirsa, kita pantau situasi terkini di gerbang tol Cikatama dan lingkar Gentong. Sudah ada rekan kami Camar Henda dan Irfan Hardiansyah. Kita ke Cikatama terlebih dahulu. Selamat siang Camar. Camar, diskon tarif tol 20% sudah berlaku. Apa sudah terjadi peningkatan kendaraan yang menuju ke Jakarta? Ya, selamat siang Alista dan juga pemirsa, benar sekali.
diskon tarif tol 20% ini menjadi salah satu langkah antisipatif dan juga preventif yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga untuk bisa mengurai kepadatan agar masyarakat yang melaksanakan arus balik pulang ke Jakarta ini tidak menumpuk di satu tanggal, yakni pada tanggal 6 April 2025. Kalau Arista bertanya apakah sudah terjadi penumpukan kendaraan, kita akan sama-sama memantau. Dari pantauan udara saat ini memang masih terpantau ramai lancar. Meski begitu, untuk data akumulatif dari pukul 7 sampai dengan pukul 11 siang tadi, kami sudah melihat update-nya. Ini ada penambahan sekitar 3.500 kendaraan. Artinya 11.000 ditambah 3.500 ini menjadi 14.500 kendaraan yang sudah melintas menuju ke arah Jabodetabek. Sementara terdapat penambahan sekitar 1.500 kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Kalau melihat dari data ini memang belum terlihat secara signifikan. Meski begitu untuk arus balik ini justru menjadi salah satu hal yang sangat baik dilihat oleh Jasa Marga karena adanya masyarakat yang sudah memilih untuk pulang hari ini sehingga tidak terjadi penumpukan pada 6 April nanti. Meski begitu untuk secara akumulatif masih ada sekitar 45% lagi masyarakat yang belum melaksanakan arus balik sehingga langkah-langkah antisipatif seperti jalur alternatif dan juga jalur fungsional Japek 2 Cikampek ini akan dilakukan utamanya di arah selatan dari arah Sadang Bojong Mangu sepanjang 31 km. Dan diharapkan dengan adanya peaktifan jalur fungsional ini bisa mengurai kepadatan yang ada. Dan kami juga sampai dengan saat ini belum melihat Arlista dilakukannya sistem kontraflow ataupun juga sistem one way. Karena artinya apabila belum dilakukan, artinya jumlah kendaraan per jamnya belum menyentuh ambang batas 5.500 ataupun juga 6.200. Kalau jumlah kendaraan melebihi 5.500, maka nantinya akan dilakukan sistem kontraflow satu lajur. Apabila kendaraan melebihi 6.200, ini akan dilakukan sistem kontraflow dua lajur. Dan tentunya sampai saat ini belum dilakukan. Diskresi yang dilakukan dari kilometer 425 di Palimanan menuju ke arah Jakarta. Artinya dari Palimanan ini belum terjadinya kepadatan. Kami juga tadi sempat berbincang dan juga melakukan koordinasi bersama tim Palimanan bahwa masih terpantau landai. Dan diprediksi sekali lagi Arlista akan adanya puncak dari arus balik terjadi pada tanggal 6 April lusa. Untuk itu persiapkan kendaraan Anda atau bagi Anda sekali lagi Jasa Marga mengimbau apabila Anda sudah selesai atau sudah bisa pulang hari ini adalah hari yang tepat untuk pulang karena diskon tarif tol telah berlaku. Sementara demikian, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Camar. Sekarang kita menuju ke Irfan Hardiansyah. Selamat siang Irfan, apakah sudah ada kepadatan di Lingkar Gentong? Ya baik, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang benar sekarang terjadi kepadatan di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat, di mana ini di tempat kami melaporkan saat ini, dan tepat di belakang kami ini merupakan kendaraan yang dari arah Tasik menuju ke arah Bandung ataupun Garut. Dan tentunya tadi pihak kepolisian telah memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas tepat pada pukul 10 hingga 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya berbicara mengenai momen arus balik, pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa puncak arus balik ini akan terjadi pada tanggal 6 hingga tanggal 8 April 2025. Dan tentunya ini cuaca sekarang lagi hujan, jadi dihimbau kepada masyarakat ataupun pengendara yang akan melintasi di jalur Gentong untuk berhati-hati, karena memang untuk jalur Gentong sendiri ini banyak sekali trouble spot ataupun titik rawan kemacetan, di mana ini di tempat kami melaporkan saat ini salah satu titik rawan kemacetan yakni Tanjakan Gentong. Dan kita beralih ke arah Malangbong, di mana untuk Malangbong sendiri ada pertigaan Malangbong, kemudian juga Pasar Lewo. Nah ini Pasar Lewo sering terjadi kemacetan akibat aktivitas pasar yang memang mengganggu aktivitas perjalanan pemudik. Dan tentunya untuk sistem rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan jika nantinya kepadatan ini lebih dari 10 hingga 30 menit. Kemudian juga berbicara mengenai puncak arus balik ini, pihak kepolisian tentunya akan
menghimbau kepada pemudik di mana untuk di jalur selatan ini tentunya akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas CB sepenggal ataupun satu arah, dan ini jika kami melihat kepadatan ini sudah cukup lumayan lama, di mana tadi mulai dari pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat ini kendaraan masih belum berjalan, dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa pihak kepolisian dari Polresta Tasikmalaya sedang melakukan koordinasi apakah dari Polres Garut ini siap menampung kendaraan yang memang begitu padat di jalur selatan khususnya di Lingkar Gentong. Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Irfan Hardiansyah langsung dari Lingkar Gentong, dan sebelumnya sudah ada rekan Camar Henda dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat kembali bertugas teman-teman, jaga kesehatan. Masih di iNews Siang bersama saya Sabri Dasilah. Pemirsa, momen libur Lebaran dimanfaatkan para wisatawan untuk mengelilingi Jakarta menggunakan bus wisata tingkat. Bahkan warga rela antri demi bisa menjajal naik bus wisata tingkat tersebut. Menghabiskan waktu libur Lebaran tidak harus selalu pergi jauh keluar kota. Berkeliling kota Jakarta dengan bus wisata tingkat juga bisa menjadi pilihan. Bahkan tidak sedikit wisatawan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak yang rela antri demi bisa menjajal bus wisata tingkat mengelilingi kota Jakarta. Selain nyaman, naik bus wisata keliling kota Jakarta ini juga sangat diminati karena tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis dan tidak perlu terjebak kemacetan. Lebih baik kita di Jakarta, nikmati Jakarta mumpung warga pada balik kampung lah. Oke. Mas, ini tadi sempat ke Monas atau bagaimana, Mas? Iya, tadi sempat ke Monas, terus muter-muter sih kita ke Sarina segala macam gitu kan. Tingginya minat wisatawan yang menggunakan bus wisata ini membuat jumlah penumpang meningkat drastis mencapai 2.500 penumpang dalam sehari. Dari kawasan Monas, bus wisata yang dikelola oleh PT Transjakarta ini akan melewati berbagai rute dan landmark kota Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Ranistan Sanjaya, iNews melaporkan. 4 hari setelah Lebaran, kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol terus dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah. Salah satu area yang jadi favorit ialah area pantai. Ya, hingga Jumat siang, wisata Taman Impian Jaya Ancol terus dipadati oleh pengunjung yang sedang menghabiskan waktu libur Lebaran. Pengunjung menghabiskan waktu dengan bermain wahana air, pasir hingga bersantai di pinggir pantai. Alasan mereka ke Ancol ialah karena lokasi strategis dan mudah diakses serta biaya masuk yang terjangkau dengan berbagai fasilitas yang memadai. Sementara pada 3 April 2025 kemarin, jumlah pengunjung di Ancol tercatat mencapai 60.000 orang. Tidak hanya di Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan juga masih terus dipadati oleh pengunjung di libur Lebaran ini. Harga tiket masuk yang sangat terjangkau, yakni Rp4.000, menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menjadikan destinasi wisata favorit mereka. Di sini mereka bisa melihat ratusan macam koleksi hewan. Ragunan mampu menampung 8.000 hingga 12.000 pengunjung setiap harinya. Ya pemirsa, kami ajak Anda ke Ancol dan Ragunan untuk melihat suasana warga yang berwisata di libur Lebaran. Sudah ada jurnalis iNews Steven Patinama di Ancol dan Muharlin di Ragunan. Kita ke Steven terlebih dahulu. Steven, apa kawasan wisata Ancol hari ini kembali ramai pengunjung?
Ya baik, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Benar sekali untuk hari ini merupakan hari keempat begitu jika dihitung dari setelah Hari Idul Fitri. Suasana yang terlihat di destinasi wisata yang ada di Jakarta Utara yaitu Ancol ini sejak pagi tadi memang telah diramaikan oleh ratusan hingga ribuan pengunjung yang telah mendatangi Ancol sejak pagi tadi ini. Seperti di titik seperti saya yang melaporkan ini yaitu salah satu kawasan pantai yang ada di wilayah Ancol yang sejak pagi memang telah dipadati oleh para pengunjung yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor dan juga sekitarnya yang datang sejak pagi bersama keluarga untuk menghabiskan masa libur lebaran di hari Jumat ini. Terlihat area-area yang digunakan oleh para pengunjung untuk bersantai bersama keluarga hingga mendirikan tenda begitu untuk dapat dimanfaatkan untuk bersantai dan beristirahat di pinggiran pantai yang ada di wilayah Ancol Taman Impian ini. Untuk sejumlah wisata pun terlihat bersama anak dan keluarganya bermain di pinggiran pantai begitu, bermain pasir dan juga bermain sejumlah wahana air yang disajikan oleh pengelola dari Ancol itu sendiri. Selain destinasi pantai, Ancol juga menyediakan sejumlah destinasi wisata lainnya yang juga sejak hari pertama Lebaran menjadi favorit para pengunjung yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga juga warga dari luar Jakarta. Untuk data pengunjung sendiri tercatat sejak hari pertama libur Lebaran atau hari Idul Fitri pertama tercatat 30.000 lebih gitu pengunjung yang mendatangi kawasan wisata Ancol dan hingga pada Kamis kemarin tercatat hampir 60.000 pengunjung mendatangi kawasan Ancol ini. Dan untuk hari ini diperkirakan jumlah pengunjung tidak akan jauh berbeda begitu jika dibandingkan pada hari kemarin yang mencapai kurang lebih 60.000 pengunjung. Begitu Sabrina. Baik, terima kasih Stephen. Sekarang kita ke Ragunan, ada Muharlin di sana. Ya Muharlin, apakah sejak pagi tadi sudah banyak warga yang mengantri untuk masuk ke Ragunan? Iya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Tidak hanya di kawasan Ancol saja, namun di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Taman Marga Satwa Ragunan yang dimana sejak hari pertama dibuka setelah Lebaran begitu, Taman Wisata Marga Satwa Ragunan maksud kami ini masih menjadi tempat favorit bagi keluarga untuk menghabiskan waktu liburan mereka bersama dengan keluarga, terutama dalam momen liburan Lebaran dan juga cuti bersama. Dan Sabrina, bisa kita lihat ini di belakang saya masih banyak warga yang sedang melakukan liburan, yaitu di Taman Marga Satwa Ragunan, di mana untuk mengisi waktu liburan mereka, yang mana Taman Wisata Marga Satwa Ragunan ini yang menjadi pilihan warga karena tiketnya yang sangat terjangkau, yang menjadi salah satu pilihan warga untuk menjadikan Taman Marga Satwa Ragunan ini sebagai destinasi wisata untuk dikunjungi bersama keluarga. Sabrina dan juga pemirsa, saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung di sini yang keluarga ya, dengan membawa anaknya. Ibu, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ani. Ibu Ani, kalau boleh tahu Ibu dari mana Ibu? Saya dari Cawang, Jakarta Timur. Ibu ini sama siapa aja berlibur ke sini? Sama mantu sama cucu. Iya. Ibu, ini kenapa sih memilih Taman Wisata Ragunan itu untuk jadi? Ya, dari segi harga sih ya terjangkau. Udah gitu destinasinya nggak terlalu jauh dari tempat saya. Gitu, tempatnya juga luas. Udah gitu kan kita bawa anak kecil, jadi biar mengenalkan buat binatang-binatang buat anak. Gitu. Ibu tadi datang jam berapa Bu? Tadi jam 10-an ya, kita naik busway. Iya. Emang sengaja kesini ya Bu untuk lihat-lihat? Ya, sengaja. Karena kita nggak mudik, jadinya kita liburan di sini. Yuk, sama-sama. Terima kasih, selamat berlanjut lagi Bu di lihat-lihatnya. Nah, pemirsa, Sabrina dan pemirsa, tadi tidak hanya untuk sebagai tempat wisata biasa saja, namun di wisata Ragunan ini juga bisa sebagai wahana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal berbagai jenis hewan yang jadi koleksi di Taman Ragunan ini, dan di mana pengunjung bisa melihat ratusan macam hewan, mulai dari ada tadi gajah, kemudian jenis-jenis primata, kemudian reptil, dan juga salah satunya di belakang saya ini jenis burung pelikan. Untuk
prediksi dari Humas Taman Marga Satwa Ragunan ini memprediksi jika sejak dimulai dibukanya Taman Marga Satwa Ragunan sampai dengan hari ini, yaitu hari keempat setelah Lebaran, sudah ada sebanyak perharinya ada 8.000 sampai dengan 12.000 pengunjung. Sabrina. Baik, terima kasih Moharlin. Sebelumnya ada Stephen Patinama dari kawasan wisata Ancol. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kawasan wisata Puncak dipadati oleh warga yang ingin berwisata. Rekayasa lalu lintas pun sudah mulai diterapkan. Dari pantauan udara, kawasan Simpang Gadok dipadati kendaraan dari dua sisi. Rekayasa lalu lintas pun sudah mulai diterapkan. Ganjil genap berlaku satu arah menuju Puncak. Kemacetan terjadi dari exit tol Ciawi, kendaraan yang keluar dari arah tol Jagorawi dan sekitarnya, serta dari arah jalur utama Kota Bogor menuju Ciawi. Jalur Puncak tidak hanya dilalui oleh kendaraan masyarakat yang berwisata, namun juga perlintasan menuju Cianjur dan Bandung. Wisatawan padati taman tematik alun-alun Kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya wisatawan lokal, namun banyak juga wisatawan dari luar kota yang sengaja datang di salah satu ikon Kota Bandung tersebut. Sejak hari kedua Lebaran, taman yang berlokasi di pusat kota ini dipenuhi ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Selain menikmati suasana sejuk Kota Bandung, mereka bisa bermain bersama sanak saudara sekaligus bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Tidak hanya warga sekitar, salah satu ikon Kota Bandung ini juga menarik wisatawan dari luar daerah. Namun sayangnya banyak wisatawan yang kurang peduli dengan kebersihan dan melanggar aturan, seperti makan di tengah lapangan dan membuang sampah sembarangan. Membludaknya jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka saat sedang bermain. Akibatnya 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan ke kantor pusat informasi. Anak laki-laki berusia 7 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat diselamatkan petugas ke kantor pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ia terus menutup wajahnya sambil terus memanggil kedua orang tuanya untuk menjemput. Sebelumnya anak ini terlepas dari pengawasan orang tua dan ditemukan petugas dalam keadaan kebingungan di tengah keramaian pengunjung. Setelah diumumkan melalui pengeras suara, bocah ini akhirnya dijemput orang tua. Membludaknya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan sepanjang hari Rabu membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka. Sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan beberapa di antaranya terdorong pengunjung lain. Ini main sama dia di taman anak. Oh gitu, terus? Ya udah aku juga berdiam pulang nggak ada, tahu. Nah, ibu tahunya ada di sini gimana tadi? Pasti di pusat informasi kalau itu mah. Nah, siapa aja ke sini, Bu? Ini sama kakaknya sama kembarannya. Anaknya lagi main di taman anak situ. Oh gitu. Jadi tinggal pergi sama dia. Mana Bu ceritanya, Bu? Ini dia lari-lari ngunjukin mbahnya. Jadi dia udah pernah sama kakeknya, terus di sana gitu. Nggak taunya kelepas sama itu saudaranya. Ini gimana tadi? Tanya-tanya sama petugas. Petugas yang di sana. Terus diarahin ke sini. Iya. Meski jumlah anak yang terlepas dari pengawasan terbilang kecil dibandingkan jumlah pengunjung, namun para orang tua diimbau untuk tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur ke tempat wisata. Ada 12 anak ya. Kalau kita melihat ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa tetap terjadi anak, dan menurut kami ini adalah angka yang rendah ya dibandingkan dengan volume
pengunjung yang sampai mencapai 88.000 dan tadi informasinya sudah sampai semua ya ke orang tua ya. Selain anak yang terlepas dari orang tua, petugas pusat informasi juga menerima laporan kehilangan mulai dari barang elektronik hingga dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Moda transportasi kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan bersilaturahmi ke sanak saudara selama momen libur Lebaran. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak hingga 11,4 juta orang. Tingginya antusiasme warga yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur Lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain mengalami lonjakan. Tercatat selama masa angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 1 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain melonjak hingga 11,4 juta orang. Dengan angka rata-rata perharinya sebanyak 950.000 pengguna KRL. Jumlah pengguna terbanyak adalah KRL Jabodetabek yang mencapai 9,7 juta pengguna. Dengan tujuan dan keberangkatan terbanyak melalui stasiun Bogor yang mencapai 64.000 orang. Total pengguna komuter lain telah mencapai 11,4 juta orang atau rata-rata 950.000 pengguna per hari. Dengan pengguna terbanyak adalah pengguna KRL Jabodetabek yang telah mencapai 9,7 juta orang. Dan angka ini terus akan bertambah karena masa angkutan Lebaran masih akan berlangsung sampai dengan nanti tanggal 11 April. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode libur Lebaran, jumlah komuter lain telah ditambah hingga 1.063 perjalanan kereta perharinya. Dengan waktu operasional yang ditambah mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemalakan ratusan wisatawan di Pantai Carita Pandeglang, Banten semakin meresahkan wisatawan. Para wisatawan dipaksa membayar uang Rp5.000 per orang untuk menyeberangi jembatan bambu kecil. Ironisnya, pungli ini kerap terjadi. Dek, sini. Tadi diminta bayaran berapa, Dek? 5.000. 5.000. Kenapa? Adek nyebrang ya? Ntar, Adek nama siapa, Dek? Bayar 5.000 ya? Inilah jembatan pungli yang ada di Pantai Carita Pandeglang, Banten. Sekali melintas, wisatawan bayar Rp5.000 per orang. Jembatan bambu sepanjang 5 meter dengan lebar 1 meter ini sengaja diletakkan di lintasan air dan banyak warga yang tidak mengira jika jembatan tersebut berbayar. Biasanya, warga yang mengaku pemilik jembatan maut tersebut akan menghampiri wisatawan yang melintasi jembatan dengan memaksa. Mereka meminta uang Rp5.000 per orang. Dalam sehari, ada ratusan hingga ribuan pengunjung yang melintasi jembatan tersebut. Ironisnya, kejadian serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu. Viral hingga sempat diamankan pihak kepolisian. Ternyata pelaku tidak jerah memasang perangkap jembatan pungli kembali. Tan bambu ya? Itu diminta bayaran berapa? 5.000 satu orang apa 2 orang? 2 orang. Emang awalnya gimana sih, Dek, itu? Awalnya saya juga nggak tahu, katanya buat upah gotong-gotongin jembatannya aja. Oh gitu, terus Adek bagaimana itu? Apakah itu termasuk pungli, Dek? Ya bisa jadi. Warga berharap pemerintah desa bisa membangun jembatan serupa agar wisata Pandeglang tidak tercoreng dengan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. H+3 Lebaran, ribuan pengunjung tumpah ruah di bibir Pantai Carita Pandeglang, Banten. Membeludaknya pengunjung membuat 15 wisatawan sempat terseret ombak. Kondisi Pantai Carita Pandeglang, Banten dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran Kamis pagi. Para wisatawan memenuhi bibir pantai dan melakukan sejumlah aktivitas seperti berenang, bermain pasir, serta bersantai di pasir.
Sebagian pengunjung mengaku sengaja datang pada pagi dini hari untuk menikmati liburan di Pantai Carita guna menghabiskan waktu libur lebaran. Liburan lebaran aja Bang. Bersama siapa? Sama semua keluarga aja. Nah Bang, kesan pertama nih, begitu tahu di Pantai Carita seperti ini, kesannya bagaimana Bang? Kesannya sih seneng banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa habisin waktu di pantai gitu. Menghibur juga Bang. Sementara itu banyaknya wisatawan membuat belasan anak sempat terseret arus pantai. Beruntung langsung dievakuasi penjaga pantai. Beda dengan tadi pagi, arusnya kenceng, terus kayaknya sedang pasang. Dan banyak pengunjung, banyak yang terbawa arus. Alhamdulillah dapat terselamatkan semuanya. Kepadatan bukan hanya terjadi di dalam lokasi wisata, namun juga terjadi di jalur Ciwandan, Kota Cilegon. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 km. Hal ini disebabkan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat. Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Momen libur lebaran, objek wisata Pantai Lampuuk di Kabupaten Aceh Besar Aceh diserbu wisatawan. Pantai ini menawarkan pasir putih, air laut yang biru, serta panorama alam yang indah. Menghabiskan waktu libur lebaran, sejumlah objek wisata pantai di Aceh diserbu wisatawan. Salah satunya destinasi bibir Pantai Lampuuk yang berada di Kecamatan Longa, tepat di sebelah barat kota Banda Aceh. Selama libur lebaran, Pantai Lampuuk ramai dipenuhi oleh wisatawan, tidak hanya dari Aceh saja, namun juga dari Sumatera Utara dan Padang. Di sini, wisatawan akan dimanjakan dengan panorama alam yang indah, pasir yang putih, serta laut yang jernih. Lampuuk ini masih jadi sebagai orang kota Banda Aceh juga masih menjadi tempat wisata yang kita pilih ya setiap weekend, karena masih menjadi wisata keluarga yang yang seru, yang bagus. Terus kan sekarang juga kebersihannya juga kayak udah lebih terjaga ya semuanya. Jadi sampai saat ini Lampuuk masih tempat wisata favorit. Untuk sampai ke Pantai Lampuuk, wisatawan harus menempuh perjalanan darat selama 20 menit dari pusat kota Banda Aceh. Dan untuk masuk ke lokasi ini, cukup membayar Rp3.000 per orang. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri, iNews melaporkan. Aksi pungutan liar yang memanfaatkan suasana lebaran di tempat wisata Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Hal ini terjadi ketika sejumlah pemudik diminta uang parkir yang tidak lazim saat berhenti di bahu jalan di kawasan wisata tersebut. Inilah video permintaan uang parkir yang tak lazim bagi pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan ini yang viral di media sosial. Peristiwa terjadi di sekitar kawasan Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Keluhan warga ini mengundang reaksi para netizen, mengingat warga hanya beristirahat dalam perjalanan mudik dan bukan untuk berwisata. Menanggapi hal ini, Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak ke lokasi dan menangkap para preman pelaku pungli. Sebanyak 8 pelaku diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk diproses lebih lanjut. Hari ini pelaku-pelaku pungli yang ramai dibicarakan oleh masyarakat, hari ini kita bawa 8 orang pelaku punglinya. Dan saya mengucapkan dan mengapresiasi Polres Purwakarta yang begitu sigap. Untuk antisipasi ke depan kami akan melakukan sosialisasi kepada para pihak-pihak yang terkait dengan wilayah Cirata tersebut. Dari hasil penyidikan polisi, para pelaku ini mencetak kartu parkir dengan memalsukan stempel dan tanda tangan Karang Taruna setempat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Polresta Malang Kota menyebar 500-an personelnya di kawasan wisata Kota Malang. Hal ini dilakukan guna meningkatkan rasa aman dan nyaman para wisatawan yang tengah menikmati libur lebaran di Kota Malang.
Kawasan wisata Kayu Tangan Heritage yang berada di tengah pusat Kota Malang menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian Polresta Malang Kota. Menurut data Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, setiap hari 10.000 lebih wisatawan datang berkunjung ke tempat ini selama libur Lebaran. Personil Polresta Malang Kota disebar di sejumlah kawasan wisata, di antaranya untuk mengatur lalu lintas dan menyapa serta melayani pengunjung wisata. Seluruh personil di titik-titik keramaian supaya masyarakat datang di Malang Kota, pengunjung yang datang di Malang Kota ini merasakan kenyamanan, merasakan betul-betul melaksanakan atau liburan dengan nyaman. Seorang pengunjung asal Surabaya, Joy, mengaku merasa nyaman dengan keberadaan polisi di tempat wisata. Jadi merasa kayak kita tuh ada pengayom di sekitar kita. Apalagi ini kan musim-musim liburan juga kan, banyak pengunjung. Musim libur Lebaran, Kota Batu, Kota Malang menjadi tujuan wisatawan untuk berwisata dan berburu kuliner. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kasus Juwita, jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum TNI Angkatan Laut berinisial J, memasuki babak baru. Menurut kuasa hukum keluarga korban, diduga korban mengalami kekerasan seksual. Kasus Juwita, seorang jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum AL, kini memasuki babak baru. Terungkap bahwa tersangka berinisial C melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum keluarga korban usai menjalani pemeriksaan kelengkapan berita acara pemeriksaan di Denpom AL. Menurut tim kuasa hukum korban, pemerkosaan terjadi sejak September 2024 lalu. Korban yang berkenalan melalui media sosial dan menjalin komunikasi dengan baik. Di bulan Desember, korban diminta pelaku untuk memesan kamar hotel dengan dalih pelaku lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong oleh pelaku dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan kepada kakak korban. Berselang waktu, sebelum Juwita ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, korban meminta izin keluar sebentar oleh keluarganya. Namun beberapa jam kemudian keluarga dikejutkan dengan kabar meninggalnya Juwita yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Fakta terbarunya ini kemarin baru kami mendapatkan informasi dari penyidik Pomal bahwa si Jumran ini sudah menjadi tersangka sejak tanggal 29 Maret 2025 kemarin. Nah seperti itu, terus kemudian juga fakta terbaru yang disampaikan oleh kakak korban di dalam BAP di Pomal kemarin disampaikan bahwa awal pertemuan antara terdakwa dengan korban ini itu berawal dari adanya indikasi pemerkosaan. Hal tersebut berdasarkan dari keterangan dari korban sendiri selama masih hidup. Semasa hidup, korban menyampaikan kepada kakaknya bahwa dia diminta oleh pelaku untuk membuka sebuah kamar hotel di salah satu hotel di Banjarbaru. Kemudian setelah sampai di hotel tersebut, si korban ditarik dan didorong serta dipiting lehernya. Dalihnya apa bang? Dia menyuruh membuka kamar itu bang? Dalihnya waktu itu dia beralasan kecapean karena latihan MMA. Dia habis latihan MMA, kecapean, kemudian dia meminta tolong kepada si korban dengan agak sedikit memaksa, kemudian korban yang tidak enak hati pun membantu. Kalau keluarga mintanya ya seadil-adilnya, sesuai apa yang diperbuat oleh yang bersangkutan. Bahkan wajib hukum mati permintaan dari pihak keluarga dan ulun pribadi sebagai kakak yang merasa kehilangan. Kasus pembunuhan Juwita ini kini ditangani oleh Denpom Angkatan Laut Banjarmasin, namun hingga kini pihak Denpom AL belum dapat memberikan informasi kelanjutan kasus tersebut. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan.